Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Ketwinslet Aritonang dari kelas D Akuntansi dengan NIM 92142291. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan regresi sederhana. Judul yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan dimintai. Kemudian tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan dimintai. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H0, Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sedangkan H1, Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Kemudian jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara dua variabel bebas dan variabel terikat. Desain penelitian yaitu corporate social responsibility dan nilai perusahaan. Kemudian variabel penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lain, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Pada penelitiannya, variabel bebas yaitu Corporate Social Responsibility dan variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Kemudian operasional variabel. Variabel yang pertama variabel ukur yaitu social responsibility. Variabel skala ukur yaitu CSRI sama dengan XIC, satuannya yaitu rasio. Selanjutnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar. Skala ukurnya PBF sama dengan harga dan satuannya yaitu rasio. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh data perusahaan pada pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Untuk data populasi dapat dilihat pada tabel yang terlampir. Kemudian sampel. Penelitiannya hanya menggunakan 12 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini, dikarenakan 4 perusahaan yakni PT Energi Mega, Persada, PT Bumi Resaursi, PT Timah, dan PT ATPK Resaursi tidak menyediakan laporan keuangan tahun 2015 serta satu perusahaan lainnya yakni Eksploitasi Energi Indonesia tidak menyediakan data
corporate social responsibility. Kemudian jenis sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan pertambangan. Penelitian yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam hal ini adalah mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti berupa buku-buku maupun jurnal penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Yang kedua, riset internet. Riset internet dalam hal ini adalah mengumpulkan data laporan keuangan masing-masing perusahaan pertambangan untuk kemudian diambil dalam yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian teknik analisis data, yaitu teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Kemudian hasil statistik deskriptif. Pada nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015 yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar 0,134 satuan, yakni pada perusahaan dengan kode CTTH tahun 2015. Sementara itu, nilai tertinggi yakni sebesar 64,814 satuan, yakni pada perusahaan dengan kode BYAN tahun 2013. Kemudian nilai rata-rata nilai perusahaan tahun 2013-2015 perusahaan pertambangan sebesar 15,695 satuan dengan standar deviasi sebesar 17,796 satuan. Kemudian pada corporate social responsibility, nilai terendah dari corporate social responsibility sebesar min 0,077, yakni pada perusahaan CTTH tahun 2015. Nilai tertinggi corporate social responsibility yakni sebesar 0,679, yakni pada perusahaan PKPK tahun 2015. Kemudian dapat dilihat bahwa rata-rata corporate social responsibility perusahaan pertambangan tahun 2013 sampai 2015 sebesar 0,373 satuan dengan standar deviasi sebesar 0,191 satuan. Kemudian analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi sebagai berikut. Y sama dengan 2,989 tambah 0,921 X. Yang pertama, konstanta sebesar 2,989. A sama dengan 2,989. Nilai ini merupakan nilai tetap dari nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika tidak terdapat pengaruh dari corporate social responsibility. Yang kedua, koefisien regresi variabel X. B sama dengan 0,921.
Koefisien regresi untuk variabel corporate social responsibility sebesar 0,921 berarti bahwa setiap peningkatan presentasi corporate social responsibility sebesar 1 tahun satuan maka akan terjadi peningkatan nilai perusahaan sebesar 0,921 atau sebesar 92,1% PBF dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode tahun 2013-2015. Dengan kata lain, bahwa adanya respon positif dari investor atas tindakan perusahaan yang melakukan tindakan sosial. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Berdasarkan tabel yang terlampir, dapat dilihat nilai T hitung yang diperoleh setiap variabel. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah menerima atau menolak H0, terlebih dahulu harus ditentukan nilai T tabel yang akan digunakan. Data observasi dalam penelitian ini sebanyak 36 data type series tahun sebanyak 3 tahun dikali dengan data cross section sebanyak 12 perusahaan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dan nilai DF sebesar NK1 sama dengan 36 kurang 1 sama dengan 34. Diperoleh nilai T tabel sebesar 2,032. Pengujian ini sifatnya dua arah sebab komposisi hipotesis tidak mengisyaratkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat merupakan pengaruh yang positif atau negatif. Berikutnya uji determinasi. Berdasarkan tabel yang tertera, maka nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,2111403. Nilai ini berarti bahwa sebesar 21,1403% besarnya kemampuan corporate social responsibility dalam menjelaskan nilai perusahaan price book value perusahaan pertambangan yang disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode tahun 2013-2015 dapat pula diinformasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat adapun sebesar 78,8597%, 100% sampai 21,1403%. Berikutnya kita akan masuk ke regresi berganda. Judul penelitian dan tahun. Judul penelitiannya yaitu pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo tahun 2021. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo? Yang kedua, apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo? Yang ketiga, apakah pengetahuan wajib pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo.
Yang kedua, pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Yang ketiga, pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Kemudian, hipotesis penelitian. H1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, khususnya usaha kecil di Kota Gorontalo. H2. Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, khususnya usaha kecil di Kota Gorontalo. Yang ketiga, H3. Pengetahuan wajib pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, khususnya usaha kecil di Kota Gorontalo. Kemudian, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, desain penelitian. X1 yaitu pengetahuan wajib pajak, X2 kondisi keuangan, dan Y kepatuhan wajib pajak. Kemudian, variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu pengetahuan wajib pajak, X1, dan kondisi keuangan, X2. Variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak, yaitu Y. Kemudian, definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel kepatuhan wajib pajak. Definisi konseptual. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu sikap wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Definisi operasional indikator. Yang pertama, kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Yang kedua, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Yang ketiga, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, berutang, dan ordinal pengetahuan wajib pajak ordinal. Yang keempat, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Skalanya yaitu ordinal. Yang kedua, pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Definisi operasional yaitu yang pertama, mengetahui fungsi pajak. Yang kedua, memahami prosedur pembayaran. Yang ketiga, mengetahui sanksi pajak. Yang keempat, lokasi pembayaran pajak. Skalanya yaitu ordinal. Yang ketiga, variabel yang ketiga, kondisi keuangan wajib pajak. Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Definisi operasionalnya yaitu yang pertama, kondisi arus kas tahun terakhir pajak. Yang kedua, kondisi laba sebelum pajak tahun terakhir. Skalanya yaitu ordinal. Kemudian, populasi dan sampel. Populasinya yaitu dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebanyak 11.900 orang. Sumber data yang didapatkan dari KBP Pratama Gorontalo tahun 2015 sampai 2019. Sampelnya dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebanyak 11.900 orang. Sumber data yang didapat dari KBP Pratama Gorontalo tahun 2015, 2019,
2019 dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang. Kemudian jenis sumber data. Jenis sumber data dalam penelitian ini berupa data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi berganda. Kemudian teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penelitian gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama kuesioner. Kuesioner ini disebarkan oleh penelitian pada masyarakat wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM, khususnya kepada usaha kecil yang ada di Kota Gorontalo. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk menilai secara subjektif hal-hal yang terkait dengan variabel penelitian seperti pada masalah mengenai variabel penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel penelitian dengan cara mencari pada catatan, buku, surat kabar, majalah, berita di media elektronik, dan lain-lain. Kemudian teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni regresi berganda. Penggunaan regresi berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, lebih dari satu variabel. Kemudian hasil statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif pada tabel yang tertera ini, variabel pengetahuan pajak X1, pengetahuan wajib pajak terletak pada kriteria yang cukup baik dengan skor 71,76%. Pada indikator variabel pengetahuan wajib pajak dengan skor 61,78%, kriteria cukup baik sebagai besar responden mengetahui dan sangat setuju fungsi pajak sebagai pembangunan. Dan untuk indikator kedua yaitu untuk memahami prosedur pembayaran dengan skor 72,74%. Dengan kriteria cukup baik responden memahami prosedur pembayaran pajak. Dan untuk indikator variabel yang ketiga, mengetahui sanksi pajak dengan skor 78,22%. Dengan kriteria cukup baik, responden menyadari adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana para pelanggar pajak. Dan untuk variabel terakhir yaitu tentang lokasi pembayaran pajak dengan skor 71,56% dengan kriteria cukup baik. Sebagai besar responden mengetahui lokasi dan tata cara membayar dan melaporkan pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak adalah pribadi yang melakukan kegiatan usaha memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak atas kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu statistik deskriptif variabel kondisi keuangan wajib pajak X2. Kondisi keuangan wajib pajak terletak pada kriteria yang cukup baik dengan skor 74,22%. Pada indikator variabel kondisi keuangan wajib pajak, pada indikator pertama, kondisi arus kas terakhir yaitu dengan kriteria cukup baik, dengan skor 74,56%. Dan untuk variabel indikator yang kedua, kondisi laba sebelum pajak tahun terakhir dengan kriteria cukup baik,
dengan skor 73,89%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha memiliki kondisi keuangan yang bervariasi, di mana lebih dominannya memiliki keuntungan yang tidak begitu besar sehingga masih belum optimal dalam melaporkan SPT dan melunasi kewajiban pajaknya pada kantor pelayanan pajak KPP pertama Gorontalo. Yang ketiga yaitu variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu Y. Kepatuhan wajib pajak terletak pada kriteria yang cukup patuh dengan skor 74,47%. Pada variabel kepatuhan wajib pajak, 4 variabel indikator. Yang pertama yaitu kewajiban pajak dalam mendaftarkan diri dengan kriteria cukup patuh dengan skor 75,11%, dan untuk variabel indikator kedua, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan dengan kriteria cukup patuh dengan skor 73,93%, dan untuk variabel indikator yang ketiga yaitu tentang kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dengan kriteria cukup patuh dengan skor 72,22%, dan untuk yang variabel indikator yang keempat tentang kepatuhan dalam pembayaran tunggakan dengan kriteria cukup patuh dengan skor 76,89%. Kemudian analisis regresi. Hasil analisis regresi berdasarkan model persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 1,453 tambah 0,2555 BX1 tambah 0,811 BX2 tambah E. Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 1,453 merupakan nilai tetap dari variabel kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo apabila tidak ada pengaruh dari pengetahuan wajib pajak dan kondisi keuangan wajib pajak. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel X1. Pengetahuan wajib pajak sebesar 0,255 menunjukkan setiap peningkatan variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan karena koefisien regresi bertanda tambah kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo sebesar 0,255 kali satuan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel X2. Kondisi keuangan wajib pajak sebesar 0,811 menunjukkan setiap peningkatan variabel kondisi keuangan wajib pajak sebesar satuan dan akan meningkatkan karena koefisien regresi bertanda tambah kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo sebesar 0,811 satuan kali. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Hasil uji T berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel yang tertera, maka dapat dijelaskan untuk pengaruh dari masing-masing variabel berikut ini. Yang pertama, pengetahuan wajib pajak berdasarkan perhitungan, maka nilai koefisien determinasi yang hasilnya sebesar 0,094 sehingga sebesar 9,40%. Variabilitas kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh pengetahuan wajib pajak. Yang kedua, kondisi keuangan wajib pajak
Berdasarkan perhitungan, maka nilai koefisien determinasi yang hasilnya sebesar 0,541 sehingga sebesar 54,10% variabilitas kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh kondisi keuangan wajib pajak. Yang kedua, uji F. Hasil pengujian simultan. Berdasarkan tabel yang tertera, nilai F dengan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kondisi wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel yang tertera menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka adjusted R-square adalah sebesar 0,618. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 61,80% variabilitas kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh pengetahuan wajib pajak dan kondisi keuangan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 38,20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang terbagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.